Iya, Silakan. baik, makasih Mbak Ida, Mbak Didi, Mas Guntur, dan para pemirsa Gelora TV yang saya banggakan. Sekarang kita ada di 2021 pertengahan ya. Banyak analis menyatakan bahwa proses vaksinasi COVID-19 ini belum akan selesai 1-2 tahun ke depan. Belum lagi bukan saja mempertimbangkan ketersediaan vaksin ya, juga mempertimbangkan misalnya masih ada sekelompok masyarakat yang resisten terhadap vaksinasi. Bukan hanya resisten terhadap vaksinasi, bahkan ada juga sekarang mulai yang nggak percaya dengan apa namanya COVID-19 ini. Jadi memang ada kompleksitas dari persoalan ini yang kalau kita menghitung waktu bahwa 2024 akan ada hajatan politik besar secara nasional ya, ada pemilu legislatif, ada pemilu presiden yang di luar isu-isu politik elitnya nanti, bahwa bisa jadi situasi pandemi ini belum tuntas, belum selesai pada 2024. Nah, saudara sekalian, mari kita coba bayangkan, imajinasikan di alam pikiran kita ini masing-masing ya. Karena tadi Pak Ketum menyampaikan ya kita bayangkan hadir Gajah Mada pada hari ini, para aktor Sumpah Pemuda juga hadir pada hari ini gitu ya, ikut berbincang bersama kita secara imajinatif. Pertanyaannya adalah, jika persoalan COVID-19 belum selesai, dampak ikutan secara ekonomi belum selesai, terus 2024 kita pemilu, kira-kira pembelahan politik ini akan selesai justru akan menemukan momentum ledakan terbesarnya. Itu pertanyaan besarnya. Ya. Ketika banyak orang mengalami frustrasi secara sosial, ibu-ibu aja udah frustrasi ya, anaknya belajar online kan? Ya. Anak muda juga banyak yang frustrasi karena disuruh apa namanya nggak boleh keluar rumah. Ketika frustrasi kolektif ini semakin meluas di masyarakat, lalu kemudian masyarakat punya persepsi bahwa politisi dan pemerintahan tidak mampu mengatasi persoalan yang ada, lalu ada hajatan politik di pemilu, saya kok menduga momentum 2024 itu bisa menjadi ledakan terbesar dari pembelahan politik yang ada. Ini saya bukan mau menakut-nakuti, tapi sedang berimajinasi the worst case-nya kira-kira seperti apa. Begitu. Nah, saudara sekalian, kalau kita membayangkan itu, maka resiko terbesar yang akan kita tanggung, yang akan kita hadapi adalah bukan persoalan kalah menang dalam kontestasi di 2024. Bukan kandidat presiden mana yang akan menang. Bukan partai mana yang akan memperoleh suara terbanyak di DPR RI, bukan. Tetapi bagaimana nasib bangsa ini, negara ini pada tahun 2024. Kita ingat kasus-kasus the failed state, negara-negara yang gagal sampai kemudian lenyap dari peta bumi, itu kan juga berangkat dari persoalan-persoalan semacam ini. Itu bukan isapan jempol dan itu bisa terjadi dan bisa berulang dalam situasi dan dalam waktu yang berbeda. Nah, ini saya kira satu kontemplasi, satu evaluasi kritis yang sudah harus mulai kita hadirkan sebagai warga Indonesia yang bertanggung jawab terhadap masa depan kita bersama. Yang kedua, menarik yang disampaikan Mbak Didi tadi, bahwa ternyata benih-benih pembelahan politik ini sudah mulai muncul di 2012 pada saat pilkada Gubernur DKI. Ya, walaupun tadi Mas Guntur menyatakan polarisasi itu keniscayaan, tapi kan ini keniscayaan yang arahnya ini mengkhawatirkan, ya, bukan perbedaan yang substantif. Artinya apa? Kalau 2012 sekarang 2021, ini kan sudah 9 tahun ya, Mbak Didi ya. 9 tahun loh kita mengalami polarisasi, 9 tahun kita mengalami pembelahan. Yang kira-kira potret pembelahan itu dengan sangat mudah kita capture, kita dapatkan di media sosial sekarang. Ya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari Pilgub 2012, lalu kemudian diselingi oleh Pilpres 2014, lalu memuncak lagi pada saat Pilgub 2017,
ya 2016-2017, lalu masuk lagi di Pilpres 2019, gelombang atau benih dari polarisasi politik atau pembelahan politik ini terus tumbuh, membesar, dan mungkin banyak orang sudah panen pembelahan politiknya. Dan panennya ini bukan buah yang manis. Panennya ini buah yang sangat pahit. Ya, bukan saja teman tadi putus hubungan, banyak juga suami istri pisah gara-gara beda calon presidennya loh. Ya. Ini. Nah, saya ingin meng-highlight apa yang disampaikan oleh Pak Anies Mata di pengantar awal tadi, bahwa situasi krisis yang kita hadapi ini juga kita harus mempertimbangkan faktor geopolitik. Artinya apa? Situasi politik, situasi sosial, termasuk situasi ekonomi yang ada di satu negeri, termasuk di kita di Indonesia ini juga tidak terlepas dari kepentingan dan permainan aktor-aktor lain di luar Indonesia. Kan kita nggak bisa berasumsi bahwa negara lain juga sibuk nggak akan ngurusin Indonesia dalam situasi ini. Kita nggak bisa berasumsi begitu. Ada aktor-aktor besar lain di luar negeri, di luar Indonesia yang terus mengamati kita dari waktu ke waktu, dan mungkin mereka juga punya skenario yang kita tidak tahu akan dijalankan seperti apa dan kapan. Kalau mereka misalnya punya button, punya tombol, kira-kira tombol ini akan mereka tekan kapan? Kita belum tahu. Iya kan? Kalau misalnya dalam kajian geopolitik, orang seringkali diarahkan pada satu asumsi bahwa ada dua kekuatan besar global sekarang yang sedang bertarung, Amerika dan China misalnya, kan dua-duanya sangat mungkin punya tombol. Apalagi di era proxy war, lapangan perangnya kan bisa di mana-mana, termasuk di negeri kita. Kira-kira tombol ini akan mereka tekan kapan? Nah, kalau kita membiarkan situasi pembelahan ini terus berkembang, terus terjadi, terus subur, sangat mungkin kita sendiri yang menyediakan timer kepada mereka untuk segera menekan tombol itu. Nah, jadi ini saya kira satu pertanyaan penting yang harus kita jawab sekarang ini. Walaupun saya juga ini bukan confession ya, bukan pengakuan ya, tapi saya ingin membaca pikiran para politisi. Mungkin tidak semua, tapi sebagian politisi. Sangat mungkin, nanti Mbak Didi bisa mengkonfirmasi ini, sangat mungkin ada juga sebagian elit politik yang mengelola situasi ini untuk kepentingan politik praktisnya. Misalnya begini, kalau ada pembelahan politik berbasis agama misalnya, anggaplah kita belah ini ada yang kanan, ada yang kiri. Partai-partai yang di kanan sangat mungkin akan mengatakan, oh kalau pembelahan begini ternyata suara kita naik. Ya sudah, kita pelihara saja pembelahan. Karena kalau ini dibiarkan cair, jangan-jangan suara kita jadi turun. Begitupun sebaliknya. Oh ini ketika yang kanan terkonsolidasi, kita ternyata juga yang tengah, yang kiri ini juga ikut terkonsolidasi. Dan ternyata suara kita jadi naik juga ini. Wah ini kalau segera mencair, ya kalau ide gelora rekonsiliasi ini berhasil, oh jangan-jangan suara kita turun. Sangat mungkin pikiran-pikiran ini ada di beberapa kelompok dari elit politik. Cuma pertanyaannya adalah apakah kepentingan politik kelompok-kelompok elit ini harus mengorbankan kepentingan masyarakat banyak dan lebih jauh kepentingan nasional kita? That's the question gitu. Itu pertanyaan besarnya. Nah jadi saya kira kalau kita sudah melewati 9 tahun pembelahan politik gitu ya, dan ini belum ada tanda-tanda selesai, maka saya boleh mengatakan inilah waktunya sekarang untuk kita bersama-sama memiliki awareness, kesadaran kolektif, kita nggak bisa begini terus nih. Kita harus selesaikan ini, pembelahan politik. Dan nanti 2024 tidak ada lagi pemilu dengan nuansa pembelahan politik semacam ini. Kan dulu Pak Harto menyelesaikan pembelahan politik dengan melakukan konsolidasi sistem politik dan partai politik. Itu cara yang dilakukan oleh Pak Harto. Masa kemudian kita harus memunculkan lagi satu rezim otoriter baru untuk memaksakan keputusan politik cuma karena ingin menyelamatkan kehidupan politik kita ke depan. Ya kita kan berarti nggak pernah belajar ya. Kita nggak pernah menjadi dewasa setelah sekian puluh tahun merdeka dan
sekian puluh tahun melewati fase reformasi ini. Nah, pertanyaannya memang siapa yang harus melakukan konsolidasi politik ini? Siapa yang harus melakukan rekonsiliasi politik ini dan bagaimana caranya? Iya kan? Nah, itu pertanyaannya, ya. Nah, kalau di dunia media sosial juga akan sama kan? Ini kalau tarung nih cebong apa tadi? Cebong sama kampret, kan pasti cebong ada kepala cebongnya dong. Kampret ada kepala kampretnya, kira-kira begitu ya. Iya kan? Bisa nggak kepala cebong sama kepala kampret sekarang duduk berdamai, kira-kira begitu. Ya, cuma pertanyaannya siapa kepala cebongnya siapa? Nah, jadi kita harus memulai sesuatu. Itulah yang tadi yang dimaksud oleh Ketum Partai Gelora Pak Anies Mata. Kita sepertinya membutuhkan sumpah yang ketiga. Dan sumpah itu berjudul Tekad Indonesia. Tekad Indonesia apa? Tekad Indonesia untuk mengakhiri pembelahan politik ini. Tekad Indonesia untuk kita membangun kohesi sosial di lapis bawah. Tekad Indonesia untuk membangun konsolidasi elit politik. Dan yang keempat adalah tekad Indonesia untuk melewati krisis ini dan melakukan lompatan besar. Saya terus terang sangat terkejut ketika ada satu kalimat yang disampaikan Presiden Jokowi pada saat beliau menyampaikan pidato kenegaraan 15 Agustus di DPR tahun 2020 lalu. Beliau katakan bahwa kita harus membajak situasi krisis ini untuk kita melakukan lompatan besar ke depan. Ya, kalau secara ide ternyata nggak beda ide Presiden Jokowi dengan ide Pak Anies Mata nih Ketum Gelora. Cuma persoalannya sekarang bagaimana caranya? Karena sampai sekarang saya juga belum mendengar dari Presiden Jokowi bagaimana kita membajak situasi krisis dan melakukan lompatan itu. Ya, mungkin bisa jadi itu adalah pertanyaan yang disisakan untuk kita bersama-sama menjawabnya. Ya, karena kita ya terus terang kita ini kan ya harus mengakui juga kita bagian dari aktor-aktor yang ada di masyarakat kan. Apakah secara sosial, secara politik atau paling tidak di media massa. Kita ini sebagai aktor media massa ya kita harus mulai menjawabnya. Kecuali memang kita punya kepentingan praktis ya ingin menjaga pembelahan ini. Ya kalau itu ya saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Nah saya kira ini Mbak Didi baru ngomong ini nih, baru ngomong permukaannya saja gitu ya. Ya, ini harus digali sampai kira-kira resep apa sih yang harus dilakukan. Jadi kalau perlu Sumpah Pemuda lagi gitu, ayo deh kita kumpul, ada Mbak Didi, ada Mas Guntur, ada Mas Ari sebagai komandan relawan ganti presiden gitu ya, ada siapa lagi nanti. Ayo kita kumpul bikin sumpah, kita terserah deh mau kita kasih nama sumpah apa. Tapi itu menjadi satu peristiwa yang monumental yang dicatat oleh sejarah bahwa inilah titik balik Indonesia untuk kemudian tidak terjebak menjadi failed state. Negara yang gagal akibat polarisasi yang sudah 9 tahun. Capek 9 tahun begini. Kita COVID baru setahun, berapa bulan? Setahun setengah udah capek banget kan? Ya apalagi pembelahan ini. Saya terus terang Mbak Didi, saya sudah saya sudah resign dari dunia medsos itu sejak 2015. Ya, jadi Facebook saya, Twitter saya, karena saya udah capek jempolnya begitu ya, dan saya pikir saya udah nggak sanggup lagi, saraf saya udah nggak sanggup lagi untuk mengikuti pertarungan di media sosial. Dan saya yakin yang sekarang bertarung di media sosial ini mungkin orang-orang yang under 40 barangkali gitu ya. Ya memang ya kita harus ajak mereka berbicara. Kita harus ajak mereka berdiskusi secara terbuka, bukan ngajak mereka terus-menerus perang di sosial media. Saya kira itu ya.